Pesantren Sabilun Najah di bawah Yayasan Sabilun Najah Bandung mulai beroperasi sejak tahun pelajaran 2013-2014. Pesantren Sabilun Najah terletak di Kabupaten Bandung, suatu daerah yang bernuansakan pedesaan, yang dikelilingi oleh pesawahan, pepohonan, dan pegunungan, sehingga membuat suasana sejuk dan nyaman. Hal ini menjadikan pesantren Sabilun Najah sangat cocok sebagai tempat untuk belajar para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pesantren Sabilun Najah adalah pesantren yang berdiri pada tahun 2013, memiliki harapan yang sangat mulia untuk menjadi sebab tercetaknya generasi yang lurus manhajnya, cerdas pikirannya. Lurus manhajnya adalah berdiri tegak di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren Sabilun Najah Putra berlokasi di Jalan Sungai Citarik, Desa Sukamana, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kami Pemdes Desa Sukamana mengucapkan terima kasih atas adanya pesantren Sabilun Najah yang telah meningkatkan pendidikan keagamaan, meningkatkan bakti sosial, perbaikan gang, renovasi musola, dan sembako. Kami mengimbau kepada warga Sukamana yang berprestasi bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Sabilun Najah maju. Alhamdulillah, mulai tahun pelajaran 2020-2021, pesantren Sabilun Najah mulai membuka pesantren untuk putri dengan lokasi yang terpisah dari pesantren Sabilun Najah Putra dengan jarak kurang lebih 2 km. Pesantren Sabilun Najah Bandung dapat ditempuh dengan mudah dan cepat dari berbagai wilayah karena dekat dengan akses tol Padalarang Cileunyi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada ustadz-ustadz dari pesantren Sabilun Najah. Sungguh membahagiakan bagi kita karena baru itu sekitar 7 tahun, 8 tahun, tapi sudah dirasakan dan didengar hasilnya, yaitu dalam pendidikan tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama bagi tingkat untuk sanawiyah dan aliyah. Ini adalah sangat mendasar bekal pada anak-anak kita untuk menjadikan generasi baru dalam berkehidupan yang Qur'ani, generasi bagaimana kita hidup itu berdasarkan kehidupan bagi umat Islam itu diawali dari sumber asliyah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sendiri, tentu harus dijabarkan dalam kehidupan. Khusus untuk pesantren Sabilun Najah yang pengetahuan saya, yang saya pantau, karena kebetulan anak adik saya juga sebagai contoh, dia dididik sana, alhamdulillah, dari segi akhlak, dari segi juga yang dikembangkan tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran itu untuk anak-anak itu sangat tepat karena diawali semangatnya dengan Al-Quran. Oleh karena itu kepada masyarakat umum perlu
diketahui pesantren Sabilun Najah itu adalah suatu bentuk pesantren yang mendidik anak-anak dari awal itu diawali dari dasar yaitu tahfidz Al-Quran. Di samping itu tentu mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama, Sanawiyah dan Aliyah. Plus juga tentu di pesantren itu ada kelebihannya, yaitu tahfidz Al-Quran ataupun bagaimana anak-anak kita tuh membiasakan berakhlak baik kepada orang tua, kepada gurunya. Jangan ragu bahwa pesantren itu biasanya nih sekarang kadang-kadang pesantren itu diragukan kemampuannya, diragukan sikap tolerannya dengan yang lain. Tidak, itu adalah sering keliru orang memahami pesantren ini keluar pesantren itu sangat keliru. Sekarang pesantren itu bisa masuk di berbagai perguruan tinggi. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren Sabilun Najah meliputi Madrasah Tsanawiyah Putra setingkat dengan SMP. Madrasah Tsanawiyah Sabilun Najah setingkat SMP merupakan salah satu madrasah di Kabupaten Bandung ini yang memiliki 3 kompetensi utama. Yang pertama adalah kompetensi bahasa Arab dan ilmu syar'i. Yang kedua adalah kompetensi tahfidz Al-Quran sebanyak 12 juz selama 3 tahun. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi ilmu umum yang terdiri dari 4 mapel utama. Yang pertama adalah matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Lulusan Madrasah Tsanawiyah Sabilun Najah diharapkan mampu melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah Sabilun Najah. Madrasah Aliyah Putra setingkat dengan SMA. Alhamdulillah, Ma'had Sabilun Najah yang saat ini kami kembangkan memiliki 2 program pendidikan. Yang pertama adalah Madrasah Tsanawiyah, kemudian yang kedua adalah Madrasah Aliyah, yaitu jurusan bahasa dan jurusan IPA. Adapun jurusan bahasa, kami fokuskan para santri untuk memahami ilmu-ilmu syar'i, kemudian bahasa Arab, ditambah dengan tahfidz Al-Quran. Adapun jurusan IPA, para santri semuanya akan dibimbing untuk memahami materi-materi umum dari pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian ditambah juga dengan kegiatan tahfidz Al-Quran, tapi tidak seperti menu pada jurusan bahasa. Kemudian untuk jurusan bahasa, kami membimbing mereka atau para santri ini 3 tahun lamanya dan ditambah 1 tahun pengabdian. Kami targetkan untuk mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Sedangkan untuk jurusan IPA, program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Dan program yang kami laksanakan di Ma'had atau di MA Sabilun Najah ini dipadukan juga dengan program kesantrian, juga program tahfidz Al-Quran. Pesantren Tahfidz dan Dirosah Islamiyah, program tahfidz 2 tahun untuk lulusan SMA ataupun MA. Pesantren Tahfidz dan Dirosah Islamiyah Sabilun Najah yang biasa kita singkat PTDISN merupakan program full beasiswa yang kami peruntukkan bagi ikhwan dan juga akhwat yang telah menyelesaikan jenjang aliyah atau yang sederajat. Program ini akan berlangsung selama 3 tahun, di mana pada 2 tahun para santri mereka akan menghafal Al-Quran 30 juz. Di samping itu pula mereka akan belajar tajwid, tahsin, kemudian juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta mereka juga akan mempelajari dasar-dasar fikih ibadah. Adapun pada tahun yang ketiga, maka para santri yang telah menyelesaikan masa belajar selama 2 tahun, mereka akan diberikan tugas
untuk menjadi pembimbing halakoh-halakoh tahfidzul Quran bagi para santri yang ada pada jenjang tsanawiyah dan juga aliyah. Dengan kata lain, pesantren tahfidz dan dirosat Islamiyah Sabilun Najah Bandung itu bertujuan untuk melahirkan para hafadzul Quran yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dasar serta memiliki akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta mengetahui tata cara ibadah sesuai dengan sunnah. Lebih dari itu, mereka juga kami harapkan memiliki akhlak yang terpuji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Sabilun Najah diharapkan bisa menjadi seorang ulama. Lulusan Sabilun Najah diharapkan untuk menjadi seorang dokter. Lulusan Sabilun Najah diharapkan menjadi seorang ahli teknik atau yang lainnya. Tapi yang penting mereka beragama di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guna mencapai tujuan pendidikan dan pembelajarannya, pesantren Sabilun Najah alhamdulillah didukung oleh guru-guru yang memiliki dedikasi, pengetahuan, skill, dan pengalaman yang baik yang berasal dari berbagai lembaga pendidikan dan perguruan tinggi ternama, di antaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Mesir, Lipia Jakarta, ITB, Unpad, UPI Bandung, pesantren Ahlus Sunnah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum pesantren Sabilun Najah. Pendidikan dan pembelajaran di pesantren Sabilun Najah disusun dengan konsep pendidikan berkarakter berbasis kompetensi. Konsep di atas terjabarkan dalam kurikulum pesantren Sabilun Najah. Kurikulum pesantren Sabilun Najah diberi nama dengan Kurdimas, singkatan dari Kurikulum 2016, yaitu kurikulum yang disusun dengan memadukan kurikulum pemerintah dan kurikulum muatan lokal pesantren Sabilun Najah. Kurikulum tersebut disusun secara sistematis, sederhana, berkelanjutan, dan berkesinambungan antara jenjang madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Dengan sistem dan desain kurikulum ini diharapkan pesantren mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kriteria-kriteria. Pertama, unggul dalam kompetensi akidah dan akhlak sesuai pemahaman salafus salih. Kedua, unggul dalam kompetensi bahasa Arab dan syar'i. Ketiga, unggul dalam kompetensi qiraah dan tahfidz Al-Quran dengan minimal hafalan Al-Quran untuk tingkat MTS 12 juz, MA 15 juz, dan PTDI 30 juz. Dan yang terakhir, unggul dalam kompetensi sains dan teknologi. Dalam proses pendidikan di pesantren ini, tentunya dilakukan secara sedikit demi sedikit, karena pendidikan itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi, tablighus syai' kama lahu syai'an fa syai'an, artinya mengantarkan sesuatu kepada puncak kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Dalam prosesnya kita memiliki moto, pesantrenku rumahku, rumahku adalah pesantrenku. Pesantrenku rumahku artinya para santri di pesantren ini diharapkan bisa betah sebagaimana mereka betah di rumah mereka. Karena hal yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di satu tempat adalah nyaman, betah. Nabi SAW kepada para penuntut ilmu mengatakan marhaban bitullabil ilmi, selamat datang untuk para penuntut ilmu. Sambutan ini agar para santri nantinya nyaman ketika menuntut ilmu. Jadi pesantrenku rumahku. Kemudian yang kedua adalah rumahku pesantrenku.
Artinya ketika santri pulang ke rumah, mereka pun bisa melakukan beragam kegiatan secara disiplin seperti mereka berada di pesantren. Ini moto yang menjadi ruh setiap kegiatan yang kita lakukan di pesantren. Sarana prasarana guna mendukung dan menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran, pesantren Sabilun Najah dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif dan memadai. Di antaranya, masjid 2 lantai dengan kapasitas sekitar 750 jamaah, gedung kelas 3 lantai, laboratorium komputer, laboratorium sains, ruang perpustakaan ber-AC, gedung asrama, ruang UKS dan layanan kesehatan, ruang tamu, kantin SN Mart, laundry, gazebo, lapangan futsal dengan rumput sintetis, lapangan basket, dan lapangan volleyball. Program beasiswa MTS dan PTDI. Pesantren Sabilun Najah menyediakan program beasiswa, yaitu beasiswa bagi santri MTS, MA, dan PTDI. Beasiswa pada jenjang MTS dan MA berjumlah masing-masing 3 orang untuk tiap kelas dan tiap tahunnya, yang diperuntukkan bagi calon santri yang memiliki prestasi dan dari keluarga yang kurang mampu. Adapun beasiswa untuk jenjang PTDI berjumlah 15 orang ikhwan dan 15 orang akhwat untuk setiap 2 tahun sekali yang diperuntukkan bagi mereka yang lulus tes seleksi calon santri PTDI. Kegiatan harian santri. Kegiatan harian santri disusun dan dikonsep guna membentuk 3 karakter santri, yaitu kedisiplinan, kemandirian, dan kesederhanaan yang dibingkai dengan pembiasaan adab dan akhlak sebagai seorang muslim dalam kesehariannya. Di antara kegiatan santri adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk santri yang memiliki life skill atau keterampilan hidup sebagai bekal nantinya ketika terjun di masyarakat. Kegiatan ini dikonsep sesuai dengan bakat dan minat santri sehingga dapat diikuti oleh santri dengan nyaman dan menyenangkan. Di antara kegiatan ekstrakurikuler adalah organisasi santri Sabilun Najah, disingkat ORSAIN, kegiatan perkemahan dan outbound, bela diri, multimedia, kesehatan dan pengobatan tibun nabawi, kreasi ilmiah santri, entrepreneurship, dan mading. Di antara hal yang penting yang kita bangun di pesantren ini adalah kerjasama antara pesantren dengan orang tua. Karena tentunya pada asalnya pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka, sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat mulia Ali radhiyallahu taala anhu, ay allimuhum wa addibuhum, ajarkanlah mereka dan didiklah mereka. Jadi hukum asal pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Oleh karena itu kita membangun kerjasama yang baik dengan para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Saudara sekalian, demikianlah faidah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi santri. Alhamdulillah, di usianya yang masih belia, pesantren Sabilun Najah memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh pesantren Sabilun Najah
Di antaranya, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Daya serap lulusan pesantren Sabilun Najah di perguruan tinggi. Alhamdulillah, atas izin dan karunia dari Allah, lulusan jenjang MA pesantren Sabilun Najah diterima di berbagai perguruan tinggi ternama, baik nasional maupun internasional. Berikut data penerimaan lulusan MA Sabilun Najah di berbagai perguruan tinggi. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Demikianlah sekilas profil pesantren Sabilun Najah Bandung, pesantren Ahlus Sunnah di Kabupaten Bandung. Pesantren Sabilun Najah, lurus manhajnya, cerdas pikirannya.